Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas tentang public speaking. Nah, apa itu public speaking? Public speaking adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum. Nah, ini yang disebut dengan public speaking. Jadi, kalau kita berpidato, memberikan ceramah, itu yang disebut dengan public speaking. Nah, selanjutnya, apa hambatan terbesar yang dirasakan saat kita berbicara di depan publik? Cenderung kita akan merasa malu, cemas, takut, dan gugup. Itulah yang kita rasakan saat di public speaking. Kenapa harus dilakukan public speaking? Karena banyaknya orang yang sukses dan berawal dari good speaker. Jadi orang yang speakingnya bagus akan banyak yang sukses. Tuntutan zaman dan teknologi, tuntutan profesi, apalagi kita sebagai kesehatan, dan persaingan di dunia tempat kita bekerja. Apa tips kita untuk melakukan public speaking yang baik? Kita harus ada PD, percaya diri kita dulu. Membangun rasa percaya diri dan mengendalikan rasa takut dan mengendalikan emosi kita. Nah, kalau kita efektif dari yang kita berikan, yang kita tampilkan, nanti orang akan cenderung merasa monoton dengan apa yang kita tampilkan. Seperti ini, ada yang tidur, ada yang tidak memperhatikan itu. Nah, apa saja metode dari public speaking? Yang pertama, metode public speaking itu adalah yaitunya impromptu. Nah, apa itu metode impromptu ini? Metode impromptu ini metode itu secara dadakan, secara spontan. Jadi ini sering terjadi apabila kita maju ke depan spontan tanpa kita persiapan dulu. Itu yang metode impromptu. Apa kelebihannya? Nah, kelebihan dari metode impromptu ini dapat mengungkapkan rasa perasaan, pendapat dan gagasan dengan spontan, memungkinkan berbicara dengan tanpa berpikir. Kelemahannya yaitu dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah, penyampaiannya tidak lancar, gagasan disampaikan tidak kurang sistematif, dan demam panggung, sering terjadinya demam panggung. Yang kedua yaitunya adalah manuskrip. Manuskrip ini tampil dengan adanya teks atau naskah yang kita bikin. Jadi sebelumnya kita sudah membuat naskahnya. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya yaitu interaksi dengan pendengar menjadi kurang, pembicara kaku, tanggapan pendengar tidak mempengaruhi pesan, persiapannya lebih lama. Nah, kalau kelebihannya, kata-katanya dapat dipilih, pernyataannya hemat, lebih fasih, hal-hal yang menyimpang dapat dihindari. Naskah dapat diterbitkan atau diperbanyak. Nah, selanjutnya adalah memonitor. Memonitor ini kita bikin dulu naskahnya, baru nanti kita hafal dulu, baru kita lakukan di panggung. Nah, kelemahannya yaitu metode ini cenderung kita harus menghafal dulu biasanya. Berbeda dengan impromptu, monitor ini sama dengan manuskrip itu. Jadi bikin naskah dulu, baru dihafal dulu, baru tampil. Setelah itu ada extempore, metode extempore, di mana merupakan metode ini sangat dianjurkan. Karena berpidato dalam metode ini yaitunya merupakan pokok penunjangnya. Jadi metode ini disebut metode penjabaran kerangka, yakni teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola. Jadi, kalau extempore ini lebih terpola lagi. Metode ini hanya dipakai oleh orang yang berpengalaman. Jadi, orang yang baru cenderung jarang memakai metode ini. Kelebihannya, yaitunya komunikasi dengan pendengar lebih baik, pesan atau materi yang disampaikan tercapai, penyajiannya lebih spontan. Kelemahannya, persiapannya kurang baik, pemilihan rasanya jelek, kefasihannya kurang, kemungkinan menyimpan dan tidak dapat diterbitkan. Nah, apa persiapan kita melakukan public speaking? Yang pertama, kita harus menyiapkan mental kita. Jadi, kita harus rileks, atasi gugup dengan menarik nafas, menggerakkan badan, dan melemaskan otot. Itu yang pertama kita lakukan. Selanjutnya, yaitu fisik. Fisik bagaimana? Ya, jaga mulut, tenggorokan, untuk selalu minum air putih, dan banyak minum air putih. Setelah itu, jangan makan dan minum yang mengganggu organ tubuh. Jadi kalau fisik ini kita lebih menjaga
makanan dan minuman kita. Setelah itu materi. Nah, materi ini bagaimana? Materi ini kita lebih banyak membaca dulu, menyusun kerangkanya dulu, setelah itu kuasai materi. Nah, itulah yang akan kita lakukan di saat melakukan public speaking. Baik, demikian pertemuan pada kali ini. Kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya di presentasi berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.